Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Adio dan Utama dengan NIM 2023-1103, Yogi Triatmojo dengan NIM 2023-11122, Syafiq Cakrakusuma dengan NIM 2023-11227, Rin Ayu Wulandari dengan NIM 2023-11314, dan Ahmad Nurhadi Mutoyib dengan NIM 2023-11193. Pada kali ini, kami akan melakukan pembahasan soal UTS. Untuk soal yang pertama, ialah definisikan apa itu sistem kontrol adaptif dan jelaskan melalui diagram blok serta apa yang melatar belakangi digunakannya. Untuk definisi, sistem kontrol adaptif adalah controller yang dapat melakukan adjustable parameter dan mekanisme untuk mengatur parameter atau dalam pengertian umumnya berarti mengubah tingkah laku atau karakteristik untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan yang baru atau tidak diketahui. Adapun bentuk diagram blok dari sistem kontrol adaptif seperti berikut. Untuk penjelasannya, yang dimana pada sistem kontrol adaptif, set point masuk ke controller untuk menghasilkan sinyal kontrol yang diberikan ke plan sehingga menghasilkan output. Output tersebut tidak hanya digunakan sebagai umpan balik, tetapi juga dikirim ke blok parameter adjustment untuk membandingkan output dengan set point dan menghitung error. Berdasarkan error ini, mekanisme adaptasi memperbarui parameter controller secara otomatis. Parameter baru tersebut kemudian dikirim kembali ke controller sehingga controller dapat menyesuaikan kinerjanya terhadap perubahan kondisi plan. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga sistem tetap stabil dan bekerja optimal meskipun terjadi perubahan karakteristik plan. Latar belakang digunakannya sistem kontrol adaptif yang dimana karena banyak plan memiliki parameter yang berubah-ubah, tidak pasti atau sulit dimodelkan secara akurat. Perubahan kondisi operasi, gangguan, dan non-linearitas membuat kontrol konvensional tidak selalu mampu mempertahankan kinerja. Dengan kontrol adaptif, parameter controller dapat menyesuaikan diri secara otomatis sehingga sistem tetap stabil dan respons tetap optimal meskipun terjadi variasi pada plan. Oke, selanjutnya di sini ada soal 1.2, yang mana apa perbedaan sistem kontrol adaptif dengan konvensional feedback control. Jelaskan dengan diagram blok dan buat minimal 5 perbedaan dalam tabel. Oke. Nah, kemudian di sini ada diagram blok yang mana yang di sebelah kiri ini merupakan diagram blok dari sistem kontrol adaptif yang terdiri dari set point, controller, kemudian plan, dan parameter adjustment. Di sini juga terdapat kontrol parameter, kontrol signal, dan juga output. Nah, yang di sebelah kanan ini terdapat diagram blok dari konvensional feedback control, yang mana dia terdapat input, controller, aktuator, plan, sensor transducer, dan juga output. Oke, di sini ada penjelasannya. Untuk sistem kontrol adaptif sendiri adalah pendekatan kendali yang secara otomatis menyesuaikan parameter kontrolernya berdasarkan kondisi sistem atau plan yang sedang berjalan. Tujuan utamanya itu adalah mempertahankan performa dan stabilitas meskipun plan memiliki ketidakpastian model, variasi parameter, perubahan dinamika, gangguan eksternal, atau lingkungan operasi yang berubah-ubah. Kontrol adaptif ini menjadi penting ketika model plan tidak dapat dipastikan secara akurat atau sistem bekerja di kondisi yang sangat dinamis, seperti drone, robot, turbin angin, pesawat, dan industri proses kompleks. Untuk konvensional feedback control adalah sistem kontrol di mana sinyal kendali dihasilkan berdasarkan keluaran sistem atau feedback dengan cara membandingkan. Error itu didapatkan dari referensi yang dikurangi dengan output. Controller klasik seperti PID, controller lead lag, controller state feedback LQR yang memiliki parameter yang tetap atau fixed gain selama operasi. Next.
Oke, kemudian di sini terdapat 5 perbedaan antara sistem kontrol adaptif dengan konvensional feedback control. Untuk yang pertama, pada sistem kontrol adaptif itu parameter kontrolnya berubah otomatis. Sedangkan untuk konvensional feedback control itu parameter kontrolnya tetap. Yang kedua, sistem kontrol adaptif tetap bekerja meski model tidak pasti. Untuk konvensional feedback control, dia tuh bergantung dengan model yang akurat. Yang ketiga, sistem kontrol adaptif ini tetap stabil pada perubahan plan. Untuk konvensional feedback control ini kurang efektif jika plannya itu berubah. Yang keempat, untuk sistem kontrol adaptif, desainnya ini khusus untuk ketidakpastian besar. Sedangkan untuk konvensional feedback control ini tidak mampu mengatasi ketidakpastian yang besar. Dan yang kelima, untuk sistem kontrol adaptif itu sangat cocok untuk sistem dinamis dan juga variatif. Sedangkan untuk konvensional feedback control itu cocok untuk sistem yang stabil dan juga statis. Untuk nomor 2.1 ini, jelaskan apa itu gain scheduling. Next, gain scheduling adalah sebuah metode kontrol di mana besar parameter PID yang digunakan oleh modul kontrol terjadwal berdasarkan titik kerja atau kondisi operasional yang dihadapi. Dengan kata lain, gain scheduling adalah metode pengendalian untuk sistem non-linear dengan merancang sekumpulan pengendali linear lokal yang berlaku pada berbagai titik operasi, lalu menggunakan variabel penjadwalan untuk secara kontinu, memilih atau menginterpolasi gain yang sesuai dengan kondisi operasi sistem. Oke, di 2.2 ini kita menjawab buat kasus terapannya di industri. Jabarkan solusi sistem berbasis against handling TSB. Next. Kasus terapan pada industri, kasus terapan against handling pada automatic voltage regulation atau AVR, generator sinkron. Generator sinkron mengalami perubahan tegangan terminal akibat variasi beban dan kecepatan turbin. Sistem AVR digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil. Namun kontrol konvensional dengan parameter tetap tidak selalu optimal karena karakteristik generator bersifat non-linear. Dengan metode gain handling, parameter kontrol AVR dapat disesuaikan secara adaptif sesuai kondisi operasi sehingga performa pengaturan tegangan menjadi lebih stabil dan efisien. Selanjutnya, Baiklah, untuk nomor 2.3 ini, paparkan poin 2.2 dengan simulasi memakai aplikasi MATLAB Simulink. Boleh di next. Jadi untuk penjelasan cara kerjanya sendiri dari sistem AVR pada generator sinkron, yaitu tegangan terminal generator diukur dan dibandingkan dengan tegangan referensi untuk menghasilkan sinyal error. Gain scheduler menyesuaikan parameter kontrol berdasarkan kondisi operasi seperti beban atau kecepatan. Sinyal kontrol dari AVR mengatur arus eksitasi medan rotor agar tegangan terminal kembali ke nilai yang diinginkan. Proses ini berlangsung secara otomatis dan terus-menerus untuk menjaga kestabilan tegangan. Baiklah, ini untuk gambar simulinknya, komponen-komponen yang kita gunakan di sini. Yang pertama terdapat konstan. Konstan ini dia sebagai tegangan referensi. Tegangan ini adalah tegangan target atau nilai tegangan yang diinginkan atau dipertahankan oleh sistem. Kemudian selanjutnya terdapat sum atau pembanding, yaitu untuk menghitung selisih antara tegangan referensi dan tegangan keluaran. Selanjutnya terdapat
MATLAB function. MATLAB function ini yaitu sebagai gen schedulernya. Blok ini adalah otak adaptif pada sistem. Dia menerima input atau arus beban dan menentukan 3 parameter controller, PID. Kemudian selanjutnya terdapat PID controller, di mana blok PID ini menerima sinyal error dari sum dan nilai parameter dari gen schedulernya. Dan selanjutnya terdapat transfer function, di mana blok transfer function ini mewakili model dinamis dari generator sinkron, yaitu bagaimana tegangan terminal berubah terhadap arus eksitasi. Dan kemudian yang terakhir itu terdapat scope. Scope ini digunakan untuk melihat respon waktu tegangan keluaran. Dapat kita lihat pada grafiknya, yang di mana tegangan referensi yang kita berikan yaitu sekitar 12 volt. Pada sistem ini telah bekerja sesuai dengan tegangan yang diinginkan. Dapat dilihat pada grafiknya, yang di mana dia bekerja mulai dari tegangan 0 sampai mencapai tegangan set point atau yang diinginkan. Dia mencapai tegangan set point yang diinginkan yaitu 12 volt dengan sempurna pada mungkin itu saja untuk penjelasan nomor 2.3. Kami dari kelompok, baiklah mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.